Hai guys, balik lagi bersama review movie. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu terhindar dari jamur dan parasit-parasit yang mengerikan. Karena pada kesempatan kali ini, review movie akan membahas jenis spora yang lebih aneh ke tingkat yang mengerikan. Film ini berjudul The Spore 2021. Apa kalian tahu wabah ini bisa bermutasi menjadi makhluk aneh? Penyebaran yang sangat cepat membuat populasi manusia dalam ancaman yang serius. Bagaikan menghadapi kiamat, manusia pun kehilangan harapan saat pemerintah sudah menyerah untuk menghadapi wabah ini. Dan kali ini kita akan menjadi saksi dari kengerian tubuh manusia saat wabah ini mulai menyebar dan menginfeksi orang-orang yang belum mengetahuinya. Oke lah, daripada kelama-lamaan, kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan konten-konten kita, langsung subrek aja ya, karena akan ada banyak sekali konten-konten menarik di setiap harinya. Scene dibuka dengan banyaknya berita lokal. Baru saja ditemukan sebuah jamur yang langka di wilayah negara bagian Amerika, di mana jamur tersebut dapat menyemburkan spora yang menyebabkan sebuah virus yang langka dan sangat mematikan. Diketahui virus tersebut sudah memakan banyak korban jiwa. Lalu kita diperlihatkan di sebuah hutan seorang ilmuwan yang sedang menginvestigasi dan meneliti jamur tersebut dengan mengambil sampel air dan memfoto jamur tersebut dan mengambil sampel jamur tersebut. Di saat ilmuwan tersebut sedang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba dia menemukan sebuah tenda yang dimana di dalam tenda tersebut terdapat seorang mayat perempuan yang sudah terinfeksi jamur tersebut. Lalu sang ilmuwan pun mengabari soal penemuan yang telah dia temukan di hutan itu. Namun tiba-tiba mayat tersebut bangun dan menyemburkan sebuah cairan yang aneh. Sontak ilmuwan itu pun langsung lari sekencang-kencangnya, sementara mayat wanita yang telah terinfeksi itu hanya tergeletak tak berdaya. Sementara si ilmuwan itu tergeletak lemas tak berdaya, dia berusaha mencari air guna membersihkan kotoran dari semburan si wanita tadi, hingga akhirnya si ilmuwan tersebut tak berdaya masuk ke dalam air. 2 hari setelah kejadian tersebut, ada seorang pria yang sedang memotret sebuah rumah tua. Pria ini bernama Noel. Tak lupa dia juga memfoto bagian dalam rumah itu, dan dia pun menemukan sebuah tengkorak manusia di dalam rumah tersebut. Namun saat sedang asik memfoto, dia mendengar sebuah teriakan dari luar rumah. Lalu Noel yang sedang beristirahat di dalam mobilnya, tiba-tiba dia mendengar sebuah teriakan dan juga tembakan. Sontak dia pun langsung mencari asal sumber suara tersebut. Kemudian dia menemukan sebuah mobil yang terparkir di hutan itu, dan dia juga melihat berkas-berkas di dalam mobil itu. Tanpa disadari, kaki Noel terkena dahan pohon saat mencari suara tadi. Dia pun segera mengobati luka itu. Saat hari mulai gelap, Noel pun mencari sebuah kabin untuk dijadikan tempat dia beristirahat. Tanpa diduga, dia pun menemukan sebuah kabin yang ternyata setelah diperiksa, kabin tersebut ternyata kosong. Saat malam tiba, Noel pun mendengar suara aneh dari luar kabin tersebut. Lalu dia pun mencoba untuk memeriksanya. Tanpa diduga, dia melihat si ilmuwan tadi yang sudah tanpa kepala. Saat sedang memeriksa tubuh si ilmuwan itu, tiba-tiba Noel disembur oleh cairan aneh yang keluar dari tubuh si ilmuwan itu. Sontak Noel pun langsung lari ke dalam kabin tersebut. Saat Noel berusaha meminta bantuan, ternyata HP-nya tertinggal di dalam mobil. Dia pun segera bergegas pergi ke mobil guna mengambil HP tersebut. Saat Noel mencoba meminta bantuan, tiba-tiba mayat dari si ilmuwan tersebut menarik kaki Noel dari bawah mobil. Lalu dia pun langsung masuk kembali ke dalam kabin tersebut. Saat di dalam kabin, tiba-tiba dia mendengar suara yang dirasa aneh. Lalu dia pun mencoba untuk memeriksa sumber suara tersebut. Dan untuk yang kedua kalinya, si Noel pun disembur lagi. Dan di keesokan harinya, Noel pun terbangun dengan kondisi yang mengenaskan dan tak berdaya. Lalu di tengah perjalanan, ada seorang wanita yang bernama Meadow. Dia pun meminta tumpangan kepada Noel. Saat di tengah, Meadow pun merasa heran dengan tingkah laku Noel yang sangat aneh. Ternyata infeksi virus yang ada di dalam tubuh Noel sedang bermutasi ke titik yang tertinggi. Lalu Meadow pun diserang oleh Noel. Mengetahui hal itu, Meadow langsung berlari, sementara Noel yang tak berdaya, dia pun tewas.
Sementara Meadow yang terus berlari sambil mencari bantuan, dia menemukan sebuah mobil dengan senjata api yang tergeletak di dalam mobil itu. Dan Meadow pun menemukan sebuah mayat yang sudah menjadi tengkorak tanpa diduga di dalam rumah tersebut. Ia menemukan seseorang yang sudah bermutasi akibat virus tersebut. Lalu dia pun meminta Meadow untuk segera mengakhiri penderitaannya. Lalu Meadow pun berusaha untuk membakar orang tersebut dengan bensin yang dia temukan. Namun Meadow tak kuasa untuk melakukannya. Lalu dia pun mencoba untuk menembak orang itu dengan senjata yang ditemukan di mobil. Tapi tanpa diduga Meadow malah memberikan senjata tersebut kepada orang yang sudah bermutasi itu. Dan tanpa diduga cairan tersebut mengenai tubuh Meadow saat senjata itu diletuskan. Saat Meadow berusaha mencari bantuan, tiba-tiba dia merasakan kesakitan atas luka yang terkena cairan itu. Dan Meadow pun perlahan-lahan tewas. 1 bulan kemudian, Scene beralih ke sebuah rumah di mana ada seseorang yang sudah tergeletak dan bermutasi dengan seorang emak yang sedang bersembunyi bernama Vera. Sambil merasa ketakutan, si Vera mengambil HP orang tersebut yang masih bergerak-gerak. Vera pun mencoba menghubungi anaknya, namun pesan tersebut tidak terkirim. Lalu tak lama setelah itu, Vera mendengar sebuah suara dan ternyata itu Thomas, anaknya. Di situ Thomas mengajak ibunya untuk pergi ke suatu tempat yang menurutnya aman. Dan saat di perjalanan, Thomas tak lupa menghampiri adiknya guna pergi ke tempat yang lebih aman. Tak lupa, Thomas membawa perlengkapan dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka mendengar suara aneh dan mencoba untuk memeriksanya. Ternyata di situ ada seorang wanita yang bersembunyi di dalam ruangan tersebut. Tiba-tiba datang seorang wanita yang sudah bermutasi. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu dan mengunci kedua mutan itu. Lalu mereka pun mendengar sebuah berita tentang perkembangan virus tersebut dari sebuah radio mobil. Saat Thomas sedang melihat peta guna menemukan tempat tersebut, tiba-tiba ada seseorang mutan yang sudah berada di dalam mobil itu. Dan Thomas pun habis dimangsa. Dan Vera pun berhasil kabur dari dalam mutan tersebut. Lalu di sebuah rumah ada seorang wanita yang bernama Serena. Dia sedang mendengarkan informasi tentang perkembangan virus tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke rumahnya. Kita panggil saja si Budi. Serena pun marah karena si Budi main selonong aja masuk. Akan tetapi si Budi memohon pada Serena agar tidak mengusirnya. Karena menurut si Budi, suasana di luar sudah sangat gawat. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar. Dan ternyata itu adalah istrinya si Budi. Lalu si Budi pun memohon agar Serena memperbolehkannya untuk membawa istrinya masuk ke dalam. Lalu si Budi pun keluar guna membawa masuk istrinya. Namun di situ Serena mengunci si Budi dari dalam. Setelah memohon, akhirnya Serena membuka dan membiarkan si Budi membawa istrinya masuk. Ternyata di tubuh istrinya ada sesuatu yang menempel. Dengan bodohnya si Budi mencabut benda tersebut. Namun kondisi istrinya malah semakin parah. Tanpa diduga muncul sesuatu makhluk aneh dari dalam rumah tersebut. Tak lama setelah itu, istrinya pun tak sadarkan diri. Serena pun mencoba membantu dengan menyelimutinya. Namun tiba-tiba Serena merasa ada hal yang aneh yang bergerak-gerak dari dalam selimut itu. Lalu Serena pun mencoba memeriksanya. Tanpa diduga, sebuah spora aneh sudah bermutasi di dalam tubuh istrinya si Budi. Sementara itu, makhluk mengerikan aneh menampakkan wujudnya. Sontak Serena pun menyuruh mereka untuk segera pergi. Tanpa diduga, si Budi terkena cairan yang keluar dari tubuh istrinya itu. Dan tanpa diduga-duga, makhluk aneh keluar dari tubuh istrinya si Budi. Serena pun memilih untuk kabur dari rumahnya sambil ketakutan melihat makhluk aneh di luar rumahnya. Di keesokan harinya, Serena yang sedang mengendarai mobil sambil melihat-lihat sekeliling jalan yang begitu sepi, tanpa diduga dia bertemu dengan Vera yang meminta tumpangan kepada Serena. Setelah saling memastikan di antara mereka tidak ada yang terinfeksi, mereka berdua pun pergi mencari tempat yang aman. Dan film pun selesai. Gimana? Ngeri sekali bukan? Sebuah jamur spora yang membuat virus mematikan yang dapat menginfeksi manusia. Ini sungguh mengerikan. Nah, sekian dulu dari kita. Juga kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan selalu subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari review movie lainnya. Sekian dari kita, kami ucapkan terima kasih.